sensus itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama pajak. Karena data-data yang dikumpulkan itu kan memotret ekonomi yang ada, terus memotret data yang ada. Dan juga sebenarnya BPS itu kan bukan memotret data doang, tapi memotret cerita di lapangan kan pastinya. Ketika kita mengumpulkan data-data perusahaan, kemudian data UMKM, itu ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Tidak hanya dari datanya, tapi juga ceritanya. Kalau Chandra... Udah biasa jajan di sini soalnya, Pak. Setelah itu kita lanjut ke ada UMKM di sekitar CCM ya, di sekitar kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbanding terbalik ya istilahnya dengan yang sebelumnya dari PT Chandra Asri tadi, kita ke UMKM yang salah satu respondennya itu merupakan kantin ya, kantin karyawan, bisa dibilang kantin umum dan karyawan di sekitar kantor BPS Kota Cilegon. Di awal itu ya, maksudnya ketika awal pendataan itu, kita sempat deg-degan tahu, soalnya kita dikira petugas pajak, karena kan dekat kantor pajak juga ya di situ ya. Bentar nih, Bu. Dari mana ya? Kami dari petugas sensus ekonomi. Kira di kantor BPS pajak. Oh, Enggak, bukan pajak. Kita mau sensus, Ibu. Boleh, silakan. Apa benar ini warung Tewati, benar? Benar, betul. Oke. Kita sampaikan maksud dan tujuannya kalau sensus itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama pajak. Karena data-data yang dikumpulkan itu kan memotret ekonomi yang ada, terus memotret data yang ada. Dan juga sebenarnya BPS itu kan bukan memotret data doang, tapi memotret cerita di lapangan kan pastinya. Di sini baru 2 tahun. Oh gitu. Terkenal CCM itu karena saya dulu dagang CCM. Sebelumnya dagang di sekolahan 12 tahun. Apa tuh? Bibi mainan. Mainan? Iya. Sampai tahun berapa? Pokoknya di belakang CCM 9 tahun. 9 tahun. Di sini baru 2 tahun. 2 tahun Itu di aja sini. tuh uang berapa? 12 sama 11, 23 tahun ya. Berarti kalau selain usaha yang ini ada usaha lain nggak? Mungkin di rumah? Enggak ada. Nggak ada. Ketika kita mengumpulkan data-data perusahaan, kemudian data UMKM, itu ada perbedaan yang cukup signifikan gitu. Tidak hanya dari datanya, tapi juga ceritanya. Kalau Chandra Asri tadi kan perusahaannya besar, skalanya sangat besar. Mungkin dari sisi-sisi pengeluaran pemasukannya juga sangat besar gitu ya. Tapi kalau dari Tehwati ini, saya peroleh bahwa memang UMKM di Indonesia ini banyak yang memang merintis gitu, Mas. Mungkin ada jualan-jualan online gitu-gitu. Enggak ada. Nggak ada ya? Belum ada. Oke, Bang. Semuanya dari warung. Oke. Dia usahanya sudah belasan tahun, di mana sudah berpindah-pindah, dan Tehwati ini juga sempat berbisnis yang lain gitu, tidak hanya kantin ini. Selama usaha ini, Tehwati itu ada pekerja lain atau cuma Tehwati dan suami tadi? Dulu suami mantan karyawan pabrik. Oh. Kan sudah kena PHK. Betul. Terus Tapi sekarang dibantu sama suaminya aja? Ada nggak dibantu sama Nggak pegawai ada. lain? mungkin Nggak ada. Nggak Anak ya? saya udah kerja. Selama usaha ini Tehwati pernah nggak menggunakan sosmed gitu untuk jualan Promosi. atau Oh. untuk promosi gitu? Kalau aku kurang paham ya, cuman kalau melalui WhatsApp status, aku selalu kirim ke Bank BCB. Oh, itu Iya. maksudnya, iya. Bank Banten, BPKAD. Aku Biasa. share ke status. Assalamualaikum, hari ini warung libur. Oh, iya. Aja. Besok baru buka gitu. Dan di sini dia sudah berjualan selama 2 tahun, dan dari 2 tahun itu pula dia juga mendulang manfaat lah istilahnya dari hasil bisnisnya tadi. Kalau belanja nih. Setiap hari belanja? Belanja dong. Sok sabar juta saya. Eta, 1 juta. 1 juta? 1 juta enggak setiap hari 1 Ya juta? enggak juga, kadang 800. Oh, kadang 800 berarti paling tinggi 1 juta. Iya, lebih kadang. Dari sisi pemasukan dan pengeluaran, orang melihatnya banyak gitu ya, punya banyak pemasukan, pengeluarannya sedikit dan sebagainya. Tapi yang perlu kita lihat ya sebagai petugas sensus itu sebenarnya kita menangkap juga bagaimana perjuangan untuk mendapatkan pemasukan dan pengeluarannya itu sudah lama gitu loh. Dia sudah beroperasi lama, makanya mungkin bisnisnya sudah maju gitu kan ya. Awalnya ya Mas ya, karena itu juga kawasan padat, kemudian kantinnya nggak cuma satu, kita sempat kayak mendapatkan tatapan yang mungkin kurang menyenangkan gitu dari warga sekitar, karena kan istilahnya kita tuh mau minta data gitu, tapi alhamdulillah ternyata orang Indonesia itu masih baik-baik sebenarnya. Memang kita harus memberikan penjelasan yang jujur dan juga penjelasan yang
tidak mengada-ngada, sehingga mereka juga mau tuh ngasih data. Oke, baik, terima kasih Wati atas jawabannya. Iya, Terima kasih ya, sama-sama. Iya. Jangan kapokan, ditunggu kedatangannya kalau mau didata lagi. Oke? Iya. Sebagai petugas lapangan, yang saya dapetin itu selama menjadi petugas ya, adalah itu sebenarnya BPS tuh bukan cuma dia ngambil data, tapi dia itu sebenarnya mengumpulkan cerita yang ada di lapangan yang mungkin orang yang tidak bertugas sebagai pengumpul data itu nggak tahu gitu. Setiap pelaku usaha sekecil apapun dan dalam bentuk apapun memiliki kesempatan yang sama untuk tercatat sebagai bagian dari potret ekonomi bangsa. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk menerapkan TIR, terima petugas, isi data dengan benar, rahasia terjaga. Jawaban responden dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Terima kasih. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Jadi sensus ekonomi adalah sebagai best practices di semua negara adalah untuk keperluan statistik, bukan untuk keperluan pajak. Mari tunjukkan bahwa mereka itu ada dan hadir di dalam ekonomi Indonesia dengan menyampaikan data saat disensus. Dengan demikian, pemerintah akan hadir untuk mereka.